Tujuan hidup manusia itu mencapai kebahagiaan, yakni masuk surga. Masuk surga itu apa? Ya, bertemu dengan Tuhan, bersatu dengan Allah yang adalah kasih. Lalu gimana caranya mau bertemu dengan Tuhan? Ya antara lain dengan membaca firman-Nya. Karena salah satu wujud nyata Tuhan di dunia ini ya di dalam firman-Nya. Jadi kalau orang membaca firman, mestinya dia sadar bahwa ia bukan sedang membaca buku, tapi sedang berdialog, sedang bertemu dengan Tuhan, omong-omong dengan kekasihnya. Jadi ketika membaca itu sendiri, merasakan kebahagiaan, ketemu dengan yang dikasihi, mendengarkan dia, keinginannya apa, kehendaknya apa. Dan istimewanya, firman itu karena dia sang sabda yang menjadi manusia. Dia punya daya, dia punya kuasa untuk mewujudkan apa yang dia katakan. Karena itu ketika kita membaca firman, kita juga selain diinspirasikan oleh yang ilahi, kita juga diberi daya, motivasi, kekuatan untuk melakukan apa yang difirmankan itu. Dengan demikian, cita-cita kita, tujuan yang mau kita capai masuk surga, bisa sudah dicapai ketika membaca firman itu sendiri. Yang penting ya, ketika kita mau membaca kitab suci, kita akan berdoa. Nah, pertama-tama mintalah ampun kepada Tuhan supaya hati, pikiran kita bersih. Karena kita mau menangkap sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci. Kalau diri kita sendiri kotor, tidak ada keterbukaan, ya sulit ya, ngampernya sulit ya, tidak matching nanti. Karena itu memang minta pertama-tama, Tuhan, bersihkan aku orang yang berdosa ini, berikan aku pikiran dan hati yang terbuka, yang bersih untuk menerima firman-Mu, supaya jangan belum membaca sudah ada praduga-praduga tertentu, apalagi praduga-praduga yang negatif. Kedua, ya mintalah Roh Kudus akan menginspirasi Anda. Lalu saya kira tidak kalah penting, coba refleksi sedikit situasi sekitar yang kita alami. Hidup Anda sekarang, situasi hidup Anda seperti apa? Kecemasan-kecemasan, kebutuhan-kebutuhan apa, baik diri sendiri maupun lingkungan. Nah, mungkin nanti di dalam pembacaan Anda akan melihat korelasi antara firman dengan situasi hidup Anda atau situasi hidup masyarakat yang Anda hadapi. Karena itu minta Tuhan memberi Anda pencerahan untuk mengaitkan hal itu dengan firman itu. Kitab suci itu memang buku yang sulit ya. Karena ditulis ribuan tahun yang lalu dengan latar belakang budaya, cara berpikir yang berbeda dengan zaman kita. Dan Allah memakai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya di dalam menulis itu. Nah, karena itu ketika orang mau memahami itu, dia kadang-kadang dituntut mengetahui latar belakang itu, pengetahuan itu. Tapi jangan lupa, teks itu ditulis dengan ilham Roh Kudus. Jadi percayalah, ketika Anda membaca teks itu, berdoalah, minta supaya Roh yang sama mengilhami Anda ketika membaca itu. Supaya roh yang mengilhami penulisnya sekarang juga mengilhami Anda di dalam usaha membaca dan memahami firman itu. Karena itu tidak usah khawatir. Karena Anda diberi oleh Tuhan inspirasi ilahi itu juga. Persoalannya memang kalau Anda menulis sesuatu untuk diri Anda sendiri, kan itu ada ilham pribadi, wahyu pribadi yang Anda terima, yang Anda tanggapi. Sudah, nikmati apa yang Tuhan sampaikan untuk hidup Anda. Tetapi, kalau sudah menyangkut pengajaran yang umum untuk banyak orang, Anda mau menyampaikan ajaran-ajaran tertentu, apalagi yang disebut doktrin, memang tidak sembarangan. Ya, itu yang membutuhkan ilmu tafsir, ya, kemudian tradisi gereja, ajaran gereja itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya otoritas. Tapi untuk yang biasa-biasa, tidak usah khawatir, baca saja. Tuhan akan mengilhami Anda melalui firman-Nya
apa yang harus Anda lakukan. Dan terutama, nikmati ketika membaca teks itu. Nikmati, rasakan Tuhan yang hadir ketika Anda membaca teks. Orang yang sudah matang, dewasa dalam beragama, dalam beriman, seharusnya tidak memisahkan lagi Allah dengan manusia. Dia mestinya lebih manusiawi. Jadi bukan sebaliknya, dia lalu bertindak kekerasan terhadap sesamanya. Tidak lagi dia mengagung-agungkan dirinya lalu mengolok-olok orang lain. Karena manusia itu kan gambar Allah di dunia ini. Kalau dia menghormati Allah, dia akan menghormati manusia. Mestinya ciri khas orang yang matang di dalam beragama, dia sangat manusiawi, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi aneh di dalam penelitian, justru orang beragama itu sering melakukan tindak kekerasan, sering melakukan tindakan-tindakan amoral, korupsi, justru tidak adil, tidak jujur. Ini sangat ironis. Jadi ada sesuatu yang tidak beres dalam cara kita beragama, karena kita memisahkan Allah dengan manusia. Kita pikir beragama itu urusannya dengan Tuhan saja. Padahal Tuhan hadir di tengah-tengah kita di dalam wujud manusia, di dalam saudara-saudara kita. Paus Fransiskus mengatakan, every religion is a way to arrive at God. Saya kira ini kata-kata yang bagus sekali, bahwa setiap agama merupakan jalan untuk sampai kepada Allah. Mungkin ya orang Kristen katakan, lah bagaimana? Bukankah Kristus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi lalu berpikir, kalau tidak melalui Kristus, tidak bisa mencapai keselamatan, tidak bisa sampai kepada Allah. Oke, benar bahwa Kristus sebagai satu-satunya jalan. Tapi apa artinya menjadikan Kristus sebagai jalan? Kalian tentu akan berkata, ya orang harus mengimani Yesus. Benar, tapi mengimani Yesus itu bentuknya seperti apa? Matius katakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaannya. Jadi iman itu tidak cukup hanya, atau tidak semata-mata hanya Anda mengucapkan, aku percaya akan Yesus Kristus, aku percaya ini. Bukan itu yang pertama-tama. Yesus katakan, yang pertama adalah Anda melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, kehendak Dia, mengikuti, melakukan kehendaknya. Nah, gimana? Banyak orang mungkin tidak mengenal Kristus, tetapi dia melakukan kehendaknya. Bahkan kalau Anda baca surat Yakobus, dia tegas sekali katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Percaya itu, iman itu tidak otomatis membuat Anda masuk surga, bertemu dengan Bapa di surga. Tetapi iman yang efektif, iman yang ditandai dengan perbuatan. Nah, banyak orang perbuatannya menunjukkan dia beriman. Oleh karena itu, menurut saya, banyak agama menunjukkan kepada hampir semua agama menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Semua mengikuti jalan Allah. Karena itu, di dalam arti tertentu, mereka juga sebetulnya mengimani Kristus dalam arti tertentu. Walaupun dia tidak mengucapkan, aku percaya akan Yesus Kristus, tapi perbuatannya menunjukkan bahwa dia mengimani Yesus Kristus. Nah, dalam arti itu benar, semua agama memang merupakan jalan yang menghantar kita kepada Allah.